Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi kita dalam materi kali ini masih di tema yang sama namun di subtema 2. Baik, menemukan kalimat saran ini sudah kita pelajari dalam subtema sebelumnya. Namun, kalimat saran ini perlu kita ulangi kembali agar kalian dapat mengembangkan kalimat-kalimat tersebut. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran ini hendaknya terdapat 3 kalimat ya yang sering kita gunakan dan secara halus dapat kita sampaikan kepada siswa atau kepada guru ya, yang sekiranya kita dapat menyelesaikan masalah dari permasalahan teks baik tertulis maupun lisan. Kalimat saran ini berisi pendapat untuk menyelesaikan apa yang ada dalam teks maupun yang kita alami ataupun secara lisan yang dapat kita temukan. Selanjutnya, menemukan kalimat ini harus membaca terlebih dahulu kalau dalam teks. Namun pada saat dalam lisan, dalam cerita lisan kita dapat mendengarkannya apa yang ada dalam permasalahan secara lisan tersebut disampaikan. Kita harus menyimak secara teliti sehingga kita dapat menentukan saran yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian, menyusun kalimat saran ini, kita harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu sehingga kita dapat menyampaikan solusi atau jalan keluar apa yang harus disampaikan. Setelah permasalahan ditemukan, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut. Contoh, menyatakan kalimat secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Kemudian, bagaimana menuliskan kalimat saran dari permasalahan tentang teks? Nah, di dalam teks tidak hanya dapat permasalahannya saja, tetapi beberapa permasalahan, tidak hanya satu ya. Karena itu, kita dapat menuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Jangan menyarankan di luar kalimat permasalahan tersebut, karena nanti akan rancu atau tidak sesuai dan tidak pas. Kalimat permasalahan dan kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata dan bahasa yang baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menulis kalimat saran. Kemudian, menyusun kalimat saran berdasarkan pengamatan, misalnya kalimat saran dapat muncul setelah ada kalimat masalah. Kalimat saran ini dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan sekitar kita. Sehingga ketika kita dapat permasalahan, kita langsung mendapatkan solusi atau jalan keluar yang akan kita sarankan terhadap permasalahan tersebut. Kita dapat mengamati permasalahan tersebut dan membuat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Baik, kalian bisa membaca teks kegiatan upacara di sekolah pada buku halaman 28 kalian. Kemudian carilah saran dan solusi yang tepat dari bacaan tersebut. Kemudian kalian bisa membaca juga tentang percakapan Ibu Guru dan Dodi yang terlambat ya, karena apa saran yang tepat untuk Dodi ini dan apa yang seharusnya Ibu Guru lakukan. Kalian bisa memberikan saran kepada keduanya di halaman 34 dan 35. Kalian bisa buka. Penasaran? Silahkan buka bukunya
Ya, di buku tematik kalian bisa membukanya dan memberikan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut. Bertanyalah kepada teman sebelahmu atau kepada rekan belajarmu, jam berapakah tidur malam, kemudian jam berapa sekitar bangun, lalu berangkat sekolah atau pembelajaran ya. Lalu pernahkah ia terlambat masuk ke dalam Meet, misalkan dalam masa PJJ seperti ini, atau masuk terlambat mengumpulkan misalkan. Dan saranmu bagi yang orang seperti itu atau siswa yang seperti itu apa? Tuliskan dalam buku PSmu. Kemudian bacalah teks percakapan berikut. Nah, percakapan teks ini adalah percakapan tentang teks yang nanti ada permasalahan di situ. Kemudian kalian bisa mengamati bagaimana solusi yang tepat dari bacaan teks tersebut ya, yang terdapat masalah. Baik, kalian bisa baca sendirinya ini ya. Kemudian setelah itu lakukan percakapan dengan rekan belajarmu. Lalu satu siswa berperan sebagai Deli dan sebagai Nina. Kalian bisa pelajari. Lalu bacalah percakapan Tony dan Eka berikut ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Tony dan Eka? Kemudian siswa harus bersikap hormat kepada guru. Guru adalah orang tua ya. Kita saat di sekolah bagaimana cara bersikap menghormati guru? Apakah dengan tutur kata? Apakah dengan sikapmu? Lalu apakah memiliki saran mengenai cara menghormati guru? Lalu diskusikan dengan temanmu. Kemudian ketika ada temanmu yang tidak menghormatinya, apa saran? Kemudian bacalah teks pada buku tematik halaman 50 juga ya, tentang bekerja sama. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat dan tetap bersemangat.